warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani Dewi dengan NIM 2130811056 dari kelas 6C Finance. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Cost Benefit Analysis (CBA) pembangunan infrastruktur jalan tol Semarang sampai Solo. Pembangunan infrastruktur jalan tol Semarang sampai Solo ini merupakan salah satu proyek strategis di Indonesia yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta melalui model Private Partnership atau PPP. Model ini diadopsi untuk mengatasi realisasi proyek-proyek infrastruktur yang krusial. Nah, tujuan adanya jalan tol adalah memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Jalan tol Semarang atau Solo ini bagian strategis pengembangan jaringan jalan secara khusus di Jawa Tengah dan juga bagi perkembangan jaringan jalan dalam skala regional. Arus lalu lintas ini yang melewati ruas jalan Semarang atau sampai Bawen sampai Solo merupakan salah satu jalur penghubung antara daerah Jawa bagian utara dengan daerah Jawa bagian selatan. Tujuan dari pemerintah perkembangan jalan tol Semarang sampai Solo ini sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan memperpendek waktu tempuh sehingga jarak Semarang sampai Solo ini dapat ditempuh lebih cepat dari sebelumnya. Nah, untuk PT Transmarga Jepang menginformasikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Nomor UM 0103 sampai DP per 244 tanggal 15 April 2004 perihal penetapan rute jalan tol Semarang sampai Solo sepanjang 75,67 km. Ini memiliki nilai proyek sebesar 6,83 triliun. Sumber pembiayaan dari perbankan sebesar 4,698 triliun dan sisanya dari pendanaan sendiri. Pembangunan jalan tol Semarang sampai Solo ini dibagi dalam 5 seksi, yakni Semarang sampai Ungaran ini sepanjang 10,9 km, Ungaran sampai Bawen sepanjang 11,3 km, Bawen sampai Salatiga sepanjang 17,04 km, Salatiga sampai Boyolali sepanjang 22,85 km, dan juga Boyolali Kartosuro sepanjang 13,57 km. Nah, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa yang berlaku ini di suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah dan juga pertambahan produksi sektor jasa dan juga pertambahan produksi barang modal. Kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi maupun jasa kepada penduduknya. Nah, hal ini berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara itu dapat diukur meningkat menggunakan tingkat pertumbuhan pendapatan nasionalis. Nah, di sini ada tabel 1.2 yaitu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan 4 2018 dan juga triwulan 1 tahun 2019. Nah, pada masalah ini menggunakan adapun cost and benefit-nya, yaitu cost benefit merupakan alat penting untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek jalan tol Semarang sampai Solo. Proses ini melibatkan perhitungan semua biaya dan manfaat terkait proyek, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak. Nah, untuk biaya yaitu yang pertama ada biaya konstruksi. Nah, untuk seperti material dan tenaga kerja yaitu pengeluaran untuk bahan bangunan dan tenaga kerja. Yang kedua ada peralatan, yaitu biaya untuk peralatan konstruksi dan juga teknologi. Yang kedua ada biaya operasional dan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan rutin yaitu biaya untuk menjaga kondisi jalan tol. Yang kedua ada pengeluaran operasional yaitu gaji pekerja, biaya energi dan juga administrasinya. Nah, untuk biaya lingkungannya, dampak negatifnya yaitu dampak lingkungan selama konstruksi, yaitu seperti polusi udara, air, dan juga penghilangan vegetasi. Nah, untuk manfaat sendiri yaitu pengurangan waktu perjalanan. Nah, jadi lebih efisiensi waktu. Jadi waktu perjalanan lebih singkat itu bagi pengguna jalan tol meningkatkan produktivitas kerja dan kenyamanan. Yang kedua ada penurunan biaya transportasi, jadi mengurangi biaya operasional kendaraan karena jalan yang lebih mulus itu kan terpelihara dengan baik ya.
Nah, yang kedua ada peningkatan keselamatan, yaitu desain jalan yang lebih baik itu dan pengelola lalu lintas yang efektif itu dapat mengurangi angka kecelakaan. Yang ketiga ada manfaat ekonomi regional, yaitu pengembangan ekonomi lokal, yaitu akses yang lebih baik meningkatkan aktivitas ekonomi perdagangan dan investasi di wilayah sekitar. Dan juga ada kenaikan nilai properti, jadi infrastruktur yang lebih baik ini meningkatkan nilai properti di sekitar area tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada payback time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari aliran kas masuk yang dihasilkan ini adalah salah satu untuk menilai risiko dan profitabilitas dalam jangka pendek. Nah, dalam proyek Jalan Tol Semarang sampai Solo ini, payback period ini dihitung berdasarkan yang pertama ada proyeksi pendapatan tol. Yang pertama yaitu dari estimasi volume lalu lintas, yaitu prediksi jumlah kendaraan yang akan menggunakan jalan tol setiap hari. Yang kedua dari tarif tol, yaitu struktur tarif yang dikenakan kepada pengguna jalan tol. Yang kedua ada aliran kas masuk, yaitu pendapatan tahunannya. Nah, total pendapatan yang diperoleh dari pembayaran tol per tahun. Yang kedua ada pengurangan biaya operasional, yaitu penurunan biaya operasional dan pemeliharaan yang diperhitungkan dalam aliran kas masuk. Yang ketiga ada pengembalian modal. Pertama, perhitungan kumulatif, yaitu perhitungan kumulatif aliran kas masuk sampai total investasi awal tercapai. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.